saya Dani Wahyu, akan memperkenalkan bagaimana tahapan kemasan produk dibuat. Sebagai info pembuka saya uraikan fungsi kemasan adalah sebagai berikut. 1. Melindungi dan mempertahankan produk. 2. Identitas produk. 3. Kemudahan transportasi. 4. Daya tarik. 5. Mempublikasikan merek. Langsung saja. Langkah pertama, membuat die-cut atau gambar pisau potong. Di sini saya gunakan software desain grafis Adobe Illustrator. Diawali dengan mengukur dimensi produk dengan kaliper, untuk hasil ukur akurat. Setelah didapat ukuran dimensinya, misal panjang 100 mm, lebar 60 mm, dan tinggi 50 mm, perhatikan dimensi. Kita buat permukaan pertama, kotak panjang 100 mm, kali tinggi 50 mm. Berikutnya permukaan kedua, lebar 60 mm, kali tinggi 50 mm. Berikutnya buat lebihan di sisi kiri yang berfungsi sebagai permukaan pengeleman, cukup 10 mm saja. Sisi atas dan bawah sudut terluarnya kita masukkan ke dalam, seperti ini. Dimaksudkan agar saat pengeleman tidak ada bagian yang keluar atau menonjol. Pada permukaan ini diberi perforasi atau biasa disebut lem cacak. Dimaksudkan agar lem menempel meresap kuat, tidak hanya menempel pada permukaan kertas. Berikutnya kita duplikat permukaan pertama dan kedua ke kanan. Untuk permukaan paling luar kanan kita kurangi 0,5 mm. Dimaksudkan agar saat bertemu dengan permukaan lain pengeleman tidak menonjol keluar. Berikutnya kita duplikat permukaan pertama ke atas, yang akan menjadi permukaan tutup dari kemasan. Berikutnya kita sesuaikan lebarnya sisi ini, yang akan bertemu dengan sisi atas permukaan kedua. Pada permukaan tutup dibuat bagian kunci di sisi atas. Tinggi bagian kunci ini berkisar antara 13 sampai dengan 15 mm. Disesuaikan dengan proporsi kebutuhan dimensi kemasan. Sudut sisi atas bagian pengunci besarnya kita kurangi kurang lebih 3 mm ke dalam. Dan sudut bawah kita kurangi 0,5 mm. Dan juga bentuk sudutnya harus berbentuk tumpul seperti ini. Bertujuan saat memasukkan bagian kunci menjadi mudah. Pada bagian pengunci sisi bawah dibuatkan pengunci seperti ini. Perhatikan besar bagian ini kita beri 4 mm. Ini cukup 1,5 mm. Dan sisi bagian bawah kita turunkan 0,5 mm. Akan kita ulas lanjut kenapa dipilih nilai ukuran seperti itu. Karena ada hubungan fungsi pengunci dengan bagian yang akan kita buat berikut ini. Kita sebut flap pengunci. Duplikat permukaan kedua ke atas, yang akan menjadi bagian flap pengunci kemasan dengan tinggi setengah dari panjang permukaan pertama. Ditambah 3 mm untuk bentuk flap pengunci yang ideal. Kita buat celah 3 mm di sisi kiri flap pengunci, bentuknya seperti ini. Dimaksudkan secara teknis sisi ini tidak mengganggu sisi permukaan tutup dan sisi permukaan lainnya. Sisi kanan dari flap pengunci dibuat seperti ini. Bagian ini kita beri besaran 3 mm. Jorokan 0,5 mm ke dalam, agar bagian pengunci tidak susah dimasukkan setelah entar kemasan jadi. Bagian ini dijorokkan ke dalam. Bagian ini ada kemiringan disesuaikan kebutuhan. Bagian ini dibentuk tumpul. Nah, berikut hal penting yang harus diperhatikan dari cara penguncian antara bagian pengunci dengan flap pengunci. Kenapa 4 mm diberikan pada bagian pengunci? Hal ini disebabkan bagian ini kita beri 3 mm.
sehingga masuk ke celah 4 mm yang kita buat pada bagian pengunci. Inilah yang menjadi titik pengunci antara permukaan tutup dan box kemasan. Kemudian bagian ini pada permukaan penutup kita turunkan 0,5. Hal ini agar ada sedikit tarikan yang melengkapi sistem penguncian. Selesai kita buat permukaan penutup dan flap pengunci. Kita duplikat sehingga membentuk gambar kemasan secara keseluruhan seperti ini. Perlu ditambahkan keterangan bahwa ada 3 jenis pisau pemotong yang digunakan. 1. Pisau pemotong putus yang kita gambarkan dengan garis saja. 2. Untuk tekukan kita gambarkan dengan garis putus-putus panjang. 3. Untuk perforasi kita gambarkan dengan garis putus-putus pendek. Demikian video kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi yang belum tahu. Dan jika Anda tahu lebih banyak, bisa beritahu saya di kolom komentar. Kita sama-sama terus tingkatkan sumber daya kita, untuk terus produktif. Ingat like, subscribe channel ini, bunyikan lonceng notifikasi. Akan ada video lanjutan langkah berikutnya bagaimana tahapan kemasan produk dibuat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Dani Wahyu. Salam jumpa di video berikutnya.